Assalamualaikum, selamat datang di channelku. Kali ini aku akan membawakan kisah tentang Yanti, seorang ibu sederhana penjual seblak. Berawal dari warung kecil di depan rumah, seblaknya makin ramai hingga membuka 3 cabang di kotanya. Namun di balik kesuksesan itu, tersimpan rahasia gelap, yaitu jalan pesugihan yang akhirnya merenggut orang-orang tercinta. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita simak bersama. Yanti, perempuan berusia 40 tahun itu, duduk di bangku kayu kecil di depan rumahnya. Tangannya cekatan mengaduk wajan berisi kerupuk basah, cabai, dan telur yang mengepul harum. Warung seblaknya memang sederhana, hanya meja panjang dengan etalase kaca dan beberapa kursi plastik untuk pembeli. Tapi baginya itulah penyambung hidup sehari-hari. 2 orang kecil yang menjadi alasan ia terus bertahan kini tengah duduk tak jauh darinya. Siva, anak sulungnya yang baru berusia 8 tahun, sedang sibuk mengerjakan PR matematika di atas meja. Wajahnya serius, alisnya sesekali berkerut, namun ia selalu menyunggingkan senyum setiap kali ibunya melirik. Sementara itu, Sheila, anak bungsunya yang baru 4 tahun, asyik bermain boneka kecil dari plastik bekas hadiah ulang tahun. Sesekali ia merengek minta ditemani, tapi Yanti hanya bisa menenangkan dengan senyum sambil terus mengaduk seblak. "Bu, nanti kalau udah punya uang banyak, Siva boleh beli buku cerita yang ada gambarnya banyak itu, ya?" tanya Siva polos. Yanti tersenyum, meski dalam hatinya terasa pedih. "Insya Allah, nak. Kalau warung ibu makin ramai, nanti kita beli buku yang bagus buat Siva." Hati Yanti selalu bergetar setiap kali mendengar permintaan sederhana anaknya. Siva dan Sheila tak pernah menuntut macam-macam. Mereka hanya ingin bisa makan enak, sekolah dengan tenang, dan sesekali memiliki mainan atau buku baru. Namun sayang, hidup tak selalu memberi kemudahan. Sejak beberapa tahun terakhir, rumah tangganya dengan Tanto terasa semakin hancur. Suaminya, yang seharusnya menjadi kepala keluarga, justru tenggelam dalam candu judi online. Hampir setiap malam Tanto duduk menatap layar ponselnya dengan wajah tegang, jarinya lincah menekan tombol taruhan. Tak jarang ia marah-marah sendiri ketika kalah, lalu memaki keadaan. Dan ketika menang pun, bukannya uang itu diberikan untuk kebutuhan rumah, melainkan kembali diputar lagi hingga habis. "Bapak mana, Bu?" tanya Sheila tiba-tiba, matanya bulat menatap pintu rumah yang masih tertutup rapat. "Bapak lagi keluar, main sama temannya," jawab Yanti singkat, menahan rasa getir. Ia tak ingin anak-anak tahu bahwa ayah mereka sebenarnya sedang duduk di warung kopi atau bahkan di kamar sempit, sibuk berjudi lewat ponsel. Kadang Yanti merasa hidupnya terlalu berat. Ia sering berpikir untuk bercerai, lepas dari ikatan dengan pria yang tak lagi memberi nafkah lahir maupun batin. Tapi ia sadar, perceraian butuh biaya, proses hukum panjang, dan tentu saja mental yang kuat. Sementara dirinya hanya seorang pedagang seblak kecil dengan 2 anak yang masih membutuhkan banyak hal. Sore itu, setelah melayani beberapa pembeli, Yanti duduk sebentar sambil menatap jalanan desa yang ramai dilalui motor dan anak-anak pulang mengaji. Hatinya berbisik lirih, sampai kapan aku harus bertahan begini? Di balik senyum hangatnya pada pembeli, ada kepedihan yang ia simpan rapat-rapat. Hidupnya seolah dikelilingi tembok tinggi, ingin keluar, tapi tak tahu jalan mana yang harus ia tempuh. Malam itu, Yanti duduk di ruang tamu dengan wajah kusut. Siva dan Sheila sudah terlelap di kamar. Hanya suara kipas angin tua yang berderit menemani keheningan. Ia memandangi layar ponselnya, menunggu pesan dari Tanto yang sejak sore tak pulang. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika suara motor tua terdengar di depan rumah. Tanto masuk dengan langkah sempoyongan, wajah kusam, dan aroma rokok bercampur kopi menyengat dari bajunya. Tanpa menyapa, ia langsung rebah di kursi panjang sambil memainkan ponsel. Jari-jarinya lincah menekan tombol, wajahnya sesekali meringis, lalu mengumpat pelan. "Mas, uang belanja kemarin habis. Besok Siva mau bayar uang sekolah. Ada nggak?" Suara Yanti pelan, mencoba menahan nada kesal. "Bentar, jangan ganggu aku," bentak Tanto tanpa menoleh. Matanya terpaku pada layar, seolah dunia hanya ada di dalam ponsel itu. Yanti terdiam, hatinya seperti diremas. Berkali-kali ia mengalami hal yang sama, meminta uang belanja dianggap mengganggu. Ketika kalah berjudi, Tanto marah-marah, bahkan pernah memecahkan gelas di dapur. Yanti ingin marah, tapi suaranya selalu tercekat, takut anak-anak terbangun dan menyaksikan pertengkaran. Keesokan harinya, saat warung seblaknya agak sepi, Yanti menyempatkan diri pergi ke rumah Mira, sahabat lamanya sejak sekolah. Mira tinggal tak jauh dari pasar, seorang janda yang sudah terbiasa hidup mandiri. "Wajahmu pucat sekali, Yan. Ada apa?"
Tanya Mira sambil menyodorkan segelas teh manis. Yanti pun bercerita panjang lebar tentang Tanto yang makin kecanduan judi, uang belanja yang tak pernah cukup, dan rasa lelah yang menumpuk. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Kalau aku di posisimu, udah lama aku tinggalin laki-laki kayak gitu, kata Mira dengan nada kesal. Tapi aku tahu, kamu pasti mikirin anak-anak, ya? Yanti mengangguk lemah. Aku mau cerai, Mir. Tapi biaya ke pengadilan aja aku nggak punya. Masalahnya, dia juga nggak mau lepasin aku. Jadi aku terjebak, Mir. Aku capek. Mira terdiam sejenak, lalu mencondongkan tubuh. Yan, ada cara lain. Mungkin agak berat buatmu dengarnya, tapi kalau kamu mau bebas dan hidupmu berubah, kamu bisa pergi ke dukun. Aku kenal orangnya. Beberapa hari setelah perbincangan dengan Mira, pikiran Yanti terus kacau. Setiap kali melihat wajah Siva dan Sheila, hatinya teriris. Ia ingin mereka hidup lebih layak, punya masa depan, tapi bagaimana bisa jika ia terikat dengan suami yang hanya membawa beban? Malam itu, Tanto pulang dalam keadaan mabuk. Uang belanja yang seharusnya untuk seminggu habis dalam satu malam. Ia sempat membentak Yanti hanya karena diminta uang untuk kebutuhan dapur. Siva yang ketakutan memeluk adiknya erat-erat di kamar. Yanti menahan tangis, dadanya sesak. Saat itulah ia teringat kata-kata Mira, kalau kamu udah nggak kuat, pergi ke dukun. Keesokan harinya, Yanti akhirnya mendatangi rumah Mira. Aku mau, Mir. Tolong antar aku, katanya dengan suara lirih, namun tegas. Mira menatapnya lama, lalu mengangguk. Baik, Yan. Malam ini juga kita pergi. Menjelang malam, keduanya berangkat ke sebuah desa yang cukup jauh. Rumah dukun itu berada di pinggiran sawah, dikelilingi pohon besar dan suasana sunyi. Lampu minyak redup menyala di teras, aroma kemenyan tercium begitu mereka masuk. Di dalam, seorang pria tua berwajah keriput duduk bersila, matanya tajam menatap Yanti. Apa yang kau cari di sini? Suara dukun itu berat, membuat bulu kuduk meremang. Yanti menunduk, tangannya gemetar. Saya ingin bebas dari suami saya. Dia menyiksa batin saya, tidak menafkahi anak-anak. Dukun mengangguk pelan. Ada jalan. Tapi kau harus tahu konsekuensinya. Ini namanya pesugihan jual musuh. Kau serahkan nama dan foto orang itu. Ia akan mati, dan sebagai gantinya, rezekimu lancar. Kau siap? Jantung Yanti berdentum keras. Bayangan Siva dan Sheila melintas di kepalanya. Ia bimbang sejenak, namun rasa sakit yang ia alami selama ini membuat tekadnya mengeras. Perlahan ia mengeluarkan foto Tanto dari dompet, menyerahkannya dengan tangan bergetar. Dukun menaruh foto itu di atas kain hitam, lalu menyalakan dupa. Mantra-mantra berbahasa asing ia lafalkan, sesekali matanya terpejam, sesekali terbuka lebar menatap langit-langit. Yanti merasakan hawa dingin merayap, seolah ada sesuatu yang hadir di ruangan itu. Sudah. Malam ini makhluk itu telah disambungkan. Besok kau akan melihat hasilnya, ujar sang dukun dengan nada datar. Yanti keluar dengan langkah gontai. Angin malam menusuk kulitnya, tapi jantungnya terasa lebih dingin. Ada rasa takut, tapi juga lega. Dalam hati kecilnya ia berbisik, semoga semua segera berakhir. Pagi itu, suasana rumah Yanti seperti biasanya. Siva bersiap-siap ke sekolah, sementara Sheila merengek minta sarapan. Yanti sedang menyiapkan seblak untuk dijual ketika terdengar suara gaduh dari dalam kamar. Yan! Yan! Suara Tanto serak bercampur teriakan. Yanti bergegas masuk, mendapati suaminya tergeletak di lantai. Tubuhnya kejang-kejang, mulut berbusa, matanya mendelik. Siva yang baru keluar dari kamar mandi langsung menjerit ketakutan. Bapak! Yanti berusaha menahan tubuh Tanto, tapi kekuatannya tak sebanding. Dalam hitungan menit, tubuh suaminya kaku, tak bergerak lagi. Napas terakhirnya terdengar lirih, lalu sunyi, tangisan pecah di rumah sederhana itu. Tetangga berdatangan, menolong sebisa mungkin, namun dokter desa yang dipanggil hanya bisa menggeleng. Maaf, Bu Yanti, suami ibu sudah tidak ada. Sepertinya serangan jantung mendadak. Berita kematian Tanto cepat menyebar. Beberapa tetangga berbisik-bisik, ada yang merasa kasihan, ada pula yang mencibir. Yanti menunduk sepanjang prosesi pemakaman, pura-pura larut dalam kesedihan. Namun di dalam hatinya, ada perasaan lain yang ia simpan rapat-rapat, rasa puas. Malam itu, ketika rumah sepi dan anak-anak sudah tertidur,
Yanti duduk di teras. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah dari pekarangan. Hatinya bergejolak, antara takut dan lega. Ia teringat wajah dukun tua itu, teringat mantra-mantra yang dilafalkan, dan teringat janji, besok kau akan melihat hasilnya. Dan benar, hasilnya nyata. Tanto sudah tiada. Hari-hari berikutnya berjalan mengejutkan. Warung sebelah Yanti mendadak ramai. Entah mengapa, orang-orang seperti ketagihan dengan seblaknya. Anak-anak sekolah, ibu-ibu, bahkan bapak-bapak sering antre di depan warung kecil itu. Seblaknya Yanti enak banget, pedasnya pas, begitu kata seorang pembeli yang datang hampir setiap hari. Dalam waktu singkat, pendapatannya melonjak berkali lipat. Dari yang tadinya cukup untuk makan seadanya, kini ia bisa menabung, membeli kebutuhan anak-anak, bahkan memperbaiki rumah yang tadinya reot. Di balik semua keberuntungan itu, Yanti tahu ada harga yang sudah ia bayar. Setiap malam ia teringat wajah Tanto yang tewas mendadak, kejang-kejang di lantai rumah. Tapi perasaan bersalah itu cepat ia tepis, digantikan oleh bisikan hati, ini demi anak-anak. Demi masa depan mereka. Dengan begitu, Yanti melangkah lebih jauh, tanpa sadar sedang menapaki jalan yang lebih gelap. Beberapa bulan setelah kepergian Tanto, hidup Yanti berubah drastis. Warung seblaknya yang dulunya sepi kini selalu dipenuhi pembeli. Setiap sore, antrean panjang terbentuk di depan rumahnya. Aroma seblak pedas menggoda tercium sampai ke jalan raya, membuat banyak orang penasaran dan mampir. Bu Yanti, tambah cabang aja, biar gak rebutan terus, celetuk seorang pelanggan sambil tertawa. Ucapan itu awalnya hanya gurauan, tapi lama-lama menjadi kenyataan. Dengan tabungan yang terkumpul, Yanti memberanikan diri membuka warung sebelah kedua di dekat pasar. Tak disangka, cabang itu pun laris manis. Hanya dalam hitungan bulan, ia membuka cabang ketiga di pusat kota. Kini Yanti bukan lagi penjual seblak sederhana. Ia dikenal sebagai Bu Yanti Seblak, pengusaha kecil yang sukses. Ia bisa membeli motor baru, gelang emas untuk Siva, bahkan mainan mahal untuk Sheila. Rumahnya yang dulu reot perlahan direnovasi, dinding dicat ulang, atap diganti, dan ruang tamu diberi sofa baru. Siva tampak semakin bersemangat sekolah. Bu, teman-teman kagum katanya seblak ibu terkenal di mana-mana, katanya sambil tersenyum bangga. Sheila pun tak kalah senang, kini ia bisa menikmati makanan enak setiap hari tanpa harus menunggu lama. Namun, di balik semua kegembiraan itu, Yanti menyimpan kegelisahan. Setiap kali warungnya dipenuhi orang, ia teringat wajah Tanto yang tergeletak kejang di lantai. Ia tahu betul, semua kesuksesan ini bukan murni hasil kerja kerasnya, melainkan buah dari pesugihan yang ia ikuti. Malam-malamnya sering terganggu oleh mimpi buruk. Ia bermimpi Tanto datang dengan wajah hitam legam, menatapnya marah, lalu berkata, "Kau tega menjualku, Yan?" Yanti selalu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, lalu beristighfar sambil memeluk anak-anaknya, "Apa ini akan terus begini? Sampai kapan aku bisa bertahan?" Gumamnya lirih di suatu malam. Namun setiap kali ia ragu, kesuksesan yang nyata di depan mata selalu membuatnya menutup mata. Hatinya berkata, semua ini demi anak-anak. Ia tak boleh menyesal. Tanpa sadar, Yanti mulai semakin berani. Ia mulai berpikir, kalau 3 cabang bisa ia buka, mengapa tidak 4 atau 5? Ia ingin lebih kaya, lebih terkenal, dan lebih dihormati, dan pikiran itulah yang kelak akan menuntunnya kembali ke rumah sang dukun. Suatu sore, Yanti duduk di ruang tamu rumah barunya yang lebih rapi. Di sekelilingnya ada perabot baru, hasil dari keuntungan 3 cabang seblak yang terus ramai. Namun entah mengapa, hatinya terasa kosong. Ia menatap wajah Siva yang sedang membaca buku, dan Sheila yang tertawa riang bermain boneka. Senyum keduanya membuat hati Yanti bergetar. Semua ini aku lakukan demi mereka, batinnya. Tapi bisikan lain muncul, kalau semua hanya bergantung pada pesugihan, apakah anak-anak benar-benar akan selamat? Malam itu, setelah menutup warung, Yanti menemui Mira lagi. "Mir, aku mau berhenti. Aku nggak tenang hidup begini. Aku takut nanti ada balasan." Mira menatapnya kaget. "Kamu yakin, Yan? Kalau kamu putus, semua bisa hilang. Warung-warungmu bisa sepi lagi. Kamu balik ke nol?" "Aku rela. Yang penting aku nggak terus-terusan terikat sama itu," jawab Yanti dengan suara tegas meski hatinya gemetar. "Aku rela. Yang penting aku nggak terus-terusan terikat sama itu," jawab Yanti dengan suara tegas meski hatinya gemetar. Akhirnya, mereka kembali ke rumah dukun tua itu.
suasana malam terasa lebih menekan dari sebelumnya. Dupa terbakar, asapnya menari di udara, membuat Yanti sesak napas. Sang dukun menatapnya dengan sorot mata tajam. "Kau datang lagi, perempuan?" Suaranya serak. Yanti menunduk. "Saya ingin memutus pesugihan itu." "Saya tidak tenang, Pak." Dukun itu terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Bisa. Semua ikatan bisa diputus. Tapi kau harus siap dengan konsekuensinya. Usahamu akan kembali seperti semula, sepi, tanpa penghasilan besar. Kau siap miskin lagi?" Yanti menggenggam tangannya erat. Bayangan anak-anaknya melintas di benaknya. "Saya siap. Asal saya dan anak-anak bisa hidup tenang." Dukun itu mengangguk, lalu menggelar kain hitam di lantai. Mantra-mantra dilantunkan, lebih berat dari sebelumnya. Hawa dingin merayap, lampu minyak berkelip-kelip. Yanti merasa tubuhnya kaku, seolah ada sesuatu yang menatapnya dari kegelapan. Akhirnya, sang dukun membuka mata. "Sudah. Ikatanmu dengan makhluk itu terputus. Tapi ingat, makhluk gaib tidak suka kehilangan mangsanya. Jika ia marah, ia bisa mengambil sesuatu yang paling berharga darimu." Jantung Yanti berdegup kencang. Ia menelan ludah, tapi berusaha menenangkan diri. "Saya pasrah. Semua saya serahkan pada Tuhan." Malam itu, Yanti pulang dengan hati lega. Ia yakin telah memilih jalan yang benar. Ia tak tahu bahwa keesokan harinya, balasan mengerikan sudah menunggunya. Pagi itu, suasana rumah Yanti begitu cerah. Siva bersiap dengan seragam sekolahnya, sementara Sheila sibuk merengek minta sarapan roti. Yanti merasa hatinya lebih ringan setelah semalam resmi memutus ikatan pesugihan. Ia yakin, meski usahanya akan kembali sederhana, setidaknya ia dan anak-anak bisa hidup damai tanpa bayang-bayang makhluk gaib, namun harapan itu runtuh seketika. Saat sedang menata dagangan di warung, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari dalam rumah. "Bu! Siva!" Suara Sheila melengking panik, Yanti berlari masuk. Di kamar, Siva tergeletak di lantai. Tubuhnya kejang-kejang, mulutnya berbusa, wajahnya pucat kebiruan. Persis seperti saat Tanto meninggal. "Siva! Ya Allah, Nak! Bangun, Nak!" Yanti histeris memeluk tubuh putrinya. Tangisnya pecah, sementara Sheila berdiri terpaku dengan mata basah ketakutan. Tetangga berdatangan, sebagian membantu membawa Siva ke puskesmas. Namun takdir berkata lain. Dokter hanya bisa menggeleng. "Maaf, Bu, putri ibu sudah tidak ada." Yanti jatuh terduduk, menangis sekencang-kencangnya. Dunia seakan runtuh. Ia menjerit, menyalahkan dirinya sendiri. "Ya Allah, kenapa bukan aku saja yang kau ambil? Kenapa anakku?" Malam itu, rumah Yanti dipenuhi suara tahlil dan tangisan. Siva, gadis kecil yang pintar dan penuh senyum, kini terbujur kaku di balutan kain kafan. Wajahnya tampak damai, tapi hati Yanti tercabik-cabik. Ia tahu ini bukan sekadar takdir biasa. Ia sadar, ini ulah makhluk pesugihan yang marah karena ikatannya diputus. "Makhluk itu mengambil yang paling berharga dariku," lirih Yanti sambil menatap jenazah anaknya. Rasa bersalah menghantam batinnya. Andai saja ia tak tergoda jalan gelap itu, andai ia bersabar dengan penderitaan rumah tangganya, mungkin Siva masih ada di sisinya. Sheila yang kecil hanya bisa menangis mencari kakaknya. Ia memeluk Yanti erat, seolah takut ibunya pun akan pergi. Yanti mengusap kepala anak bungsunya dengan air mata terus mengalir. "Maafkan ibu, Nak. Ibu sudah salah besar," bisiknya lirih. Dalam hatinya, Yanti bertekad tak akan pernah lagi mendekati jalan hitam. Ia harus melindungi Sheila, satu-satunya yang tersisa. Meski dengan cara hidup paling sederhana sekalipun, namun luka kehilangannya terlalu dalam. Sejak hari itu, Yanti tahu, dosa besar selalu menuntut balas, dan pesugihan tidak pernah berakhir dengan kebahagiaan. Hikmah dari kisah ini adalah bahwa jalan pintas menuju kekayaan melalui pesugihan atau perjanjian dengan makhluk gaib hanya akan membawa petaka dan kehilangan yang jauh lebih besar daripada apapun yang didapatkan. Harta yang diperoleh dengan cara haram tidak akan pernah mendatangkan ketenangan, justru menuntut balasan yang menyakitkan. Kesabaran, kerja keras, dan rezeki halal, meski sedikit, jauh lebih mulia dan menenteramkan hati daripada kekayaan besar yang akhirnya merenggut orang-orang tercinta. Demikianlah akhir dari cerita ini.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channelku agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.